SKI 4 Bab 2 Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah Alif. Hari ini kita akan belajar SKI Bab 2. Nah, sebelum belajar, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memujinya sebagai orang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah, Nabi Muhammad itu tidak pernah mempunyai tutur kata yang keras atau dengan berbicara dengan kasar ataupun dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain, tetapi beliau selalu berbicara atau bertutur katanya halus dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau mempunyai sikap lemah lembut kepada semua orang. Nabi SAW juga seorang pemurah, pemaaf dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW mempunyai kepedulian tidak hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar, seperti kepada hewan dan tumbuhan. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah telah berfirman, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, selanjutnya, Nabi Muhammad juga memiliki beberapa tugas sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa saja? Yang pertama itu adalah syahidan, berarti menjadi saksi. Yaitu Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi bagi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir kelak. Dan yang kedua itu adalah mubasyiran, yang berarti memberi kabar gembira. Kabar gembira ini ditunjukkan kepada umat yang beriman bahwa mereka akan mendapat surga apabila mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga adalah naziron, yang berarti pemberi peringatan. Peringatan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka apabila tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan selanjutnya yaitu da'iyan ilallah, yang berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru umatnya agar bersedia memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sirajan muniran, yang berarti cahaya yang menerangi Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan oleh Allah untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nah, demikian tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tugas yang berat. Nabi Muhammad mengerjakan tugas itu dengan kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa, sehingga memperoleh kemenangan. Nah, Nabi Muhammad menyadari bahwa amanah yang Allah berikan itu harus disampaikan ke seluruh alam. Nah, dengan menjalankan tugas tersebut, Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib, yaitu yang pertama adalah siddiq, yang berarti jujur.
yaitu semua nabi dan rasul memiliki sifat jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adalah amanah, yang berarti dapat terpercaya. Jadi setiap nabi dan rasul selalu berusaha menjaga setiap amanah yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Semua nabi dan rasul selalu berusaha untuk menjaga semua nabi dan rasul itu memiliki kewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah fatonah, yang berarti cerdas. Nah, semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan semua permasalahan umatnya. Oleh karena itu, setiap nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas agar mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya contoh kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak, wanita, dan pembantu. Yang kedua, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memusuhinya. Jadi Nabi Muhammad meskipun beliau banyak memiliki musuh, tetapi Nabi Muhammad selalu memberikan kasih sayang dan selalu peduli kepada musuhnya. Dan beliau juga tidak memiliki dendam apapun. Yang terakhir adalah kepedulian Nabi Muhammad terhadap hewan, tumbuhan, dan alam sekitar. Jadi inilah beberapa contoh kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Selalu gunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.